kebetulan di Surabaya langsung lah OTW sama motor kan keliling-keliling kampus nih. Langsung ya kampus tadi gitu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rangers, kembali lagi nih di channel Bakti Unan 2024. Nah, kali ini kembali lagi dengan aku Rinda Tul Aisyah. Nah, kali ini aku ditemani nih sama host kece kita. Kenalin, aku Gesha Nurrahmah. Nah, kita sekarang ngapain nih, guys? Selanjutnya nih kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang salah satu fakultas di Universitas Andalas, yaitu Fakultas MIPA. Oke Bang, langsung aja Kak, Bang boleh perkenalan dirinya dulu. Oke, Kak Gisha sama Kak Rinda. Iya. Nah teman-teman, aku Agit Alsyahputra, biasa kalian panggil Agit, dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Angkatan 23. Dan sebelah aku. Hai Rangers, kenalin nama aku Titania Reta Kalbi, aku biasa dipanggil Tita, aku dari Fakultas MIPA, jurusan Fisika Angkatan 22. Oke, sebelumnya Kak Bang, bisa gak sih ceritain tentang apa sih Fakultas MIPA itu? Terus kakaknya kan dari dari jurusan Fisika ya. Nah, terus masuk jurusan itu lolosnya pakai jalur apa sih gitu? Boleh diceritain dulu? Boleh? Oh, oke. Jadi teman-teman, jurusan Fisika yang tepatnya ada di Fakultas MIPA, ceritain FMIPA-nya dulu ya? Ya. Boleh. Jadi FMIPA ini singkatannya itu dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. FMIPA itu berisi dari ada 4 jurusan, yaitu Matematika, habis itu Kimia, Matematika, sama Fisika. Biologi gitu ya? Iya. Oh iya, biologi. Biologi itu. Tinggal biologi. Nah, di Fisika itu kami belajar ilmu dasar ya. Di Fisika itu kita belajar tentang ilmu-ilmu dasar, yang mana Fisika itu kan dasar daripada ilmu ya. Kalau bisa kita lihat Fisika itu kayak orang-orang takut lah sama Fisika. Iya, betul Tapi banget. sebenarnya belajar di Fisika itu nggak semengerikan itu ya. Sebenarnya kayak mungkin yang kalian pikir juga kebanyakan kalau misalnya fisika kan pada umumnya itu tuh lebih ke pendidikan. Nah, kalau di Unan ini ternyata fisikanya itu fisika murni. Pokoknya yang di Fakultas MIPA itu kayak kimia, biologi, matematika itu matematika murni, bukan yang ke pendidikannya gitu. Iya, benar. Lulusnya kemarin itu aku dari SNBT ya, namanya sekarang ya. Iya, mungkin di tahun aku dulu namanya UTBK ya. Jadi Iya. aku lulus di UTBK dulu di fisika ini. Berarti jalurnya sama ya Kak? Sama ya? Ya. Kalau di teman-teman sendiri pasti kan fisika itu mungkin jurusan yang susah nih, Ya, Kak. Apalagi mengerikan ya gitu, mengerikan susah. ya. Nah, kenapa nih Kakak dan Abang ngambil jurusan fisika? Kenapa jurusannya tuh ngambil pilihan pertama atau kedua nih? Oh iya, dari yang kedua ya. Untuk salah ambil jurusan kayaknya banyak deh ceritanya. Saya aku tuh dulu berasal dari SMK nih Kak. Kan kayak nggak sejalan Iya, ya gitu. iya. Aku juga SMK kok. Oh, iya. SMK tuh dulu jurusannya tuh teknik mesin. Oh, Ya, jauh. jadi pindah ke fisika. Nah, kan kita itu kayak ada jalur apa ya? Jadinya nggak sejalan. Iya, Mas jalan. Tapi dulu pas di SMK itu dulu pernah sempat ikut olimpiade Kak, nih Kak, olimpiade fisika. Nah, saat di olimpiade itu kayaknya seru nih kalau kita Di ambil dalam jurusan itu lagi. fisika. Ya. Kebetulan yang pertama itu memang teknik mesin. Nggak ada opsi lain lagi, pilih yang kedua itu fisika. Oke deh. Nah, dari Kak? Kalau dulu aku mungkin yang pertama itu aku milih fisika, ini pilihan kedua. Terus aku karena nggak lulus SN, jadi kayak nggak tahu mau milih apa, dan sebenarnya juga sempat konsul ke BK, kan di BK ada tes MBTI atau tes-tes yang kayak gitu lagi halnya. Sebenarnya aku disaranin ke Sosum, tapi tiba-tiba pas pemilihan udah mau final itu aku milih fisika karena aku dari kelas 10 itu sering ikut, kalau aku mungkin dari IMAN ya, ada KSM kayak kompetisi sains madrasah gitu, aku sering ikut lomba fisika gitu. Jadi karena suka, ternyata milih itu, ternyata lulus. Untuk pilihan pertamanya apa tuh Kak kalau boleh tahu? Tetap fisika juga sih, tapi bukan di Unan. Kemarin fisika kali ini. Cinta banget fisika nih. Ya. Abang kan dari SMK nih kan Bang, susah nggak sih Bang beradaptasinya sama, kan biasanya kan kalau SMK tuh kan identik sama langsung kerja gitu ya Bang gitu. Ya, gimana ceritanya? Pas di SMK itu kan kita kayak susah lah kita beradaptasi. Memang susah karena di SMK itu tau lah kan, kita itu cuma banyak cowok aja, ceweknya itu dikit, paling bandingnya itu 90 banding 10% lah gitu kan. Pas di SMK nih, kita tuh kayak nggak ada diajarin gimana caranya itu kita kuliah.
kita cuma diajarin gimana caranya kita kerja gitu. Kan pas saat di kuliah kan kayak kita butuh nih lagi persiapan, padahal di SMK itu belajar fisika itu cuma fisika SMP lah gitu kan, dasar-dasarnya. Lebih belajar Iya. ekstra gitu. Iya, harus belajar ekstra lah untuk Iya. kita itu bisa beradaptasi. Nah dari sana itu kayak nggak mungkin nih kayaknya kita itu kayak bermalas-malasan, jadi butuh waktu itulah kayaknya kan untuk beradaptasi. Kan kakak dan abang nih dari masuk masuk jurusan SMBT. fisika ya SMBT. Berapa nih skor UTBK kira-kira biar bisa lulus di jurusan fisika ini? Kalau untuk tahun 2023 kemarin itu skor rata-rata itu 650 Kak. Iya. Iya, seingat aku sih ya, soalnya skor aku juga sekisaran segitu. Tinggi juga ya. Oh, agak tinggi. Lumayan tinggi ya. Kalau boleh tahu apa sih Kak Bang persiapannya buat capai skor setinggi itu? Iya. Gitu? Ceritanya gini ya, kalau dulu pas ambil ini kan lapor kan di SMK tuh alhamdulillah juara 1 nih dari Mantap, subuh ya. Juara 1 5 itu. Tapi di Surabaya itu sebenarnya tuh UNP nih Kak. Ya, karena memang kalau dari SMK, kalau aku SMK 1 Sumbar kan, sana tuh mau disuruh sama guru itu ambil di UNP, kenapa nggak ambil UNP? Di Unan tuh nggak akan lolos gitu maksudnya. Tapi nggak apa lah, coba kan. Mau itu di Unan nggak mau di bawah. Tapi nanti nanti bagus lah. Itu teman-teman tuh besok itu di Unan aja. Nah pas dipilih di itu kan, emang nggak lolos sih. Nah persiapan untuk UTBK-nya emang harus ekstra, soalnya nggak ada kan diajarin gimana cara TBK di situ kan, nggak bisa buka. Nah disitulah persiapannya itu mulai dari belajar siang malam belajar, masuk les. Tapi les juga emang. Ya les itu online aja. Cuman kayak apa ya, nggak terlalu fokus lah. Soalnya di SMK tuh kayak kita nggak belajar kan banyak praktek. Nah habis itu sampai di waktunya hari H UTBK. Pas di hari H itu aku di hati itu kayak ngomong, terserah lah, ini bertawakal aja. Jalur lagi. Bertawakal aja. Ya gimana nih, nggak tahu isinya kan. Tapi paham lah dikit-dikit kan. Pas udah di situ nunggu hasil, ya pokoknya terima aja di mana datangnya gitu. Kita lolos ya, Ya, alhamdulillah. Di sini. Kalau kakak gimana? Mungkin kalau aku sih kurang lebih kayak gitu juga, karena ada aku ikut bimbel juga, terus juga sering ikut TOT online atau misal belajar kelompok bareng, dan di sekolah aku juga ngadain kalau misal kita kelas 12 tuh kita ada belajar tambahan. Jadi aku belajar di sana juga sih, tapi waktu udah mendekati itu kan emang lebih ekstra lagi sih belajarnya. Sempet apa namanya? Kayak minder juga sih kalau misalnya nggak lulus, soalnya kita kan di Padang, jadi pilihan kita waktu itu kan 2. Jadi kampus luar aku milih pilihan pertama, sama kampus yang di daerah, berarti di tempat tinggal kan, Padang gitu. Mau ngambil UNAN jadinya. UNAN. Gimana sih Bang rasanya jadi mahasiswa baru di Unan? Weh, enak. Kayaknya waktu pas masuk ya, kan awal tuh pas diterima kan pengumuman nih. Dulu tuh aku duduknya tuh kebetulan di Surabatu Unan. Surabatu, teman-teman kalau boleh tahu, Surabatu Unan itu ya bagus lah gitu kan. Pas waktu itu pas lagi healing nih ceritanya. Berarti bukanya pas lagi healing. Ya pas pengumuman itu. Bukan nih ceritanya. Betapa lagi nih ceritanya. HP kan, lihat gini-gini kan, gini-gini. Pas dibuka, ternyata alhamdulillah senang banget nih ceritanya kan. Pas udah lolos tuh langsung lah kita tuh kayak stalker lah tentang apa itu ya, bakti Unan dulu awalnya kan, lihat bakti Unan, habis itu kepo lah Unan ini apa aja yang terjadi di situ. Pas udah kebetulan di Surabatu langsung lah OTW sama motor kan keliling-keliling kampus nih. Langsung ya kampus tadi gitu. Langsung. Ya, cari di mana FIFA. Nggak ketemu awalnya. Di mana nih? Kalau di FIFA kan. Pas jadi Google Maps juga nggak kayak pusing kita di Maps tuh kayak nggak ditunjukin gimana kan di mana FIFA-nya. Di hari itu dicari tapi nggak ketemu. Lanjutlah besoknya pulang. Nggak. Semenjak hari itu. Masih review ya? Iya, semenjak hari itu kayak hati itu ya berbunga-bunga. Tiap hari itu stalker aja terus ya. Gitulah singkatnya dulu. Kalau kakak gimana Kak? Kalau dari aku sih pertama mungkin karena pas ngebuka pengumuman UTBK tuh aku sempet kayak mungkin bahasa lebihnya kayak trauma gitu ya. Iya, dari SNBP-nya. Karena ya SN ya, SN aku nggak lulus kan. Jadi waktu pas malam itu yang pertama aku lakuin ya nangis dulu. Dan bahagia kuliah. Maksudnya
setidaknya kita tenang kan, udah pilih di mana. Terus juga sempat aku dulu walaupun aku tinggal di Padang, asli Padang, aku ke Unan itu cuman sekitar bisa dihitung 1 atau 2 kali lah gitu. Karena emang jauh kan dari rumah aku, dan kalau kesini pun emang ada acara. Nah ternyata baru stalker tuh di IG lainnya itu baru follow-followan, nanya kayak gimana nih bakti kan, kalau UGM punya ini kan, ternyata Unan punya bakti bukan PKKMB gitu. Nah itu nggak sabar banget, ternyata bakti sama TACS seru. Menurut kakak Abang, gimana sih bakti itu, seseru apa sih? Boleh ceritain dikit dong, gimana baktinya dulu gitu. Seru banget lah. Kalau ceritain gimana ya bakti ya? Bisa di bakti itu kayak kita beradaptasi tentang ini juga. Kalau di bakti kan ketemu nih banyak sama teman cewek gitu kan. Kan di Semenkan tuh kayak jarang banget nih kan. Iya, cowok sih. Gak ada cowok iya kan gitu. Pas udah di bakti itu, sebelum persiapan bakti kita tuh masuk kelompok kan. Apa ya? Masuk ke grupnya ya. Gitu. Stalker lah, ini orangnya asalnya dari mana, perkenalan. Itu dari ini nih, dari Padang Panjang gitu. Nah, itu dari Payakumbuh, itu dari Bukit Tinggi. Oh, banyak teman ya, banyak teman kita. Pas di hari H itu bakti, kan masuk pagi nih, kita tuh suruh bangun pagi ya. Nah, sebelum datang di hari bakti itu kayak latihan dulu nih bangun pagi. Pakai latihan ya. Harus wajib nih. Udah lama libur soalnya kan. Iya, biasa lagi bangun Seru banget pagi. pokoknya bakti ini kalau diceritain. Kalau aku mungkin di tahun aku baktinya itu, kalau tahun 2023 kemarin kan dibagi per batch. Kalau tahun aku itu emang rame banget. Oh berarti satu Iya, cuma satu batch, dan itu sampai keluar, dan alhamdulillah sih aku dapat di dalam. Tapi karena rame banget, mungkin untuk berkenalan sama satu kelompok tuh juga agak susah ya ingat nama, karena satu kelompok tuh bisa ada yang 100 atau yang 90 kurang, jadi nggak susah juga untuk ingat nama. Tapi seru sih, udah uninya juga ngebantu. Makanya gara-gara itu aku juga termotivasi tahun 2023 kemarin ikut jadi mentor lagi. Jadi terus ikut lagi. Bakti banget ya. Bakti banget. Jadi tadi kita tuh udah bahas tentang bakti nih Kak Bang. Jadi apa momen yang paling berkesan di bakti? Jadi pesertanya. Ya. Habis kesan gue. Jadi kayak first love deh ya. Itu saja. Kan di waktu itu kayak kan aku ketua dulu nih di bakti. Ya, ketua juga. ketua, jadi kayak kita tuh ada apa ya, momen-momen ya ketemu-ketemu lah sama orang kayak aneh-aneh gitu kan. Kayak pas di Sangka tuh kayak cewek tuh emang ya dilihat dua orang, di sini kan rame gitu. Ini kalau kita tuh kayak apa ya, muncul lah insting-insting lagi kan. Kayak, Jiwa muda. tapi cuman first love aja, kayak enggak Cuma sekedar tahu. Nggak lanjut berarti ya. Nggak lanjut sampai sekarang. Pas dulu masuk kuliah itu kan udah niat dari hati, kalau di kuliah tuh nggak usah cari pacar gitu kan, kita punya pasangan gitu kan, kita kayak jalanin aja lah, semangat kuliah ya, branding diri gitu, upgrade diri aja, nggak usah kita gitu, kayak gitulah maksudnya kan. Tapi tetap lah ada perasaan-perasaan. Sekarang masih ingat-ingat ya Pak. Kalau Kak sendiri gimana nih Kak? Kalau aku mungkin yang pertama itu karena kelompok aku termasuk kelompok yang kompak waktu itu, jadi seru banget. Apalagi kalau misalnya kita zoom ada ketemuan tuh gimana, jadi nggak canggung. Jadi menurut aku dengan orang yang sebanyak itu ternyata bisa kompak loh gitu. Iya, kompak. Apalagi kita kan udah beda-beda juga ya, dari daerah, dari fakultas lain gitu. Ya. Kakak sama abang nih asal dari Padang asli. Iya. Oh, Di Padang. berarti PP ya bang? Boleh tahu sih kak bang, berapa menit sih perjalanan dari rumahnya ke Padang, kayak ngelewatin macet pagi-pagi? Tahu lah ya kan bang kak, di gerbang itu kalau pagi-pagi macetnya, Masya Allah. Waduh, masalah itu kayak apa ya? Dulu pas awal-awal kuliah itu kayak takut banget nih sama yang datang telat gitu kan. Iya. Harus persiapan OTW dari rumah itu sekitaran 30 menitan lah. Jadi Gak jauh ya. Persiapannya juga tuh perlu mandi kan, segala macam. Kalau kita kuliah tuh masuknya tuh 7:30. Jadi OTW itu harus sebelum jam 7 bisa OTW biar datang tuh nggak telat. Karena nggak boleh telat nih. Gitu.
Kalau aku mungkin dari rumah juga sekitar 30 menitan, macetnya juga astagfirullah ya. Lampu merah lagi atau gimana. Jadi kalau menurut aku kalau misal aku ada kelas pagi tuh aku dari jam 4 tuh udah bangun, jadi siap-siap. Cepet ya. Jadi jam 7 tuh menghindari macet di sini. Apalagi kalau hujan kan tuh macet banget. Jauh hujan. Kalau kita kalau anak kos mungkin kelas jam 7:30, kita jam 7 mungkin udah 30 jam 7 baru bangun mungkin ya. Kalau bisa jam 7 sampai kampus. Nah, tadi kita udah bahas nih Kak Bang tentang bakti juga dan jurusan Kak Bang nih. Nah, kenapa sih milih UNAN? Apa sih keistimewaan UNAN gitu? Kenapa UNAN? Kenapa UNAN? Jadi ceritanya gini kan, kalau masalah dari kita bandingin dulu lah UNAN sama kampus yang ada di Kota Padang lainnya. Kalau alasan milih UNAN itu memang pengen banget nih masuk UNAN gitu. Karena UNAN itu udah terpandang gitu ya. Kalau misalkan kita bicara tentang kualitas, ya UNAN itu itulah kalau kita bicaranya. Nah, alasan untuk tidak milih yang di luar itu karena kebetulan aku tuh sendirian cowok nih, kayak di rumah gitu. Ya, kayak saudaraku cewek aja. Jadi kayak tanggung nih merantau, nggak usah dulu, tunggu di kampung aja dulu gitu. Kuliahnya di UNAN aja lah gitu. Nanti baru ngerantau. Iya, nanti baru ngerantau. Kalau dari kakak? Kalau aku sih mungkin yang pertama, tapi sebenarnya jujur ya, awalnya tuh aku pengen banget kuliah di luar. Pengen banget, jadi kayak kalau ada ikut-ikut, aku sempat ikut mandiri, ikut ini, walaupun lolos tapi aku nggak diizinin karena yang pertama aku cewek sendiri kan, jadi aku nggak diizinin sama bapakku keluar. Terus aku juga sempat konsultasi ke BK untuk di Padang, aku emang pengen UNAN, nggak ada yang lain gitu. Mungkin dari gini juga ya, ada juga tuh kayak UNAN goes to school, gitu. Jadi kayak tersihir gitu loh. Langsung tersihir kesini gitu. Jadi ternyata pas udah UTBK ya milih UNAN aja deh gitu. Apalagi aku tau kan di UNAN nggak ada yang pendidikan, jadi aku emang pengen yang murni fisika murni, jadi masuknya di UNAN gitu. Benar-benar. Oke Bang, ini kan kakak sama abangnya kan jurusan fisika. Boleh gak sih spill dikit apa sih mata kuliah yang ada di jurusan fisika tersebut gitu? Apa sih matkul yang emang sulit banget menurut kakak sama abang gitu? Matkul ya? Iya. Kalau Kayak sulit semua. teman-teman boleh tahu nih ya, kita pas awal kuliah itu kayak pengen balik lagi ke masa SMA loh. Iya. Kuliah itu emang enak, tapi nggak seenak yang dibayangkan juga. Ya pas masa-masa awal-awal itu aku tuh balik SMA aja deh gitu, lebih seru SMA daripada kuliah kayaknya gitu. Kalau untuk matkul di fisika itu macam-macam, ada fisika dasar. Fisika dasar ini juga terbagi dua kan, fisika dasar 1 sama fisika dasar 2. Pas awal semester 1 itu kami masih belajar fisika dasar 1. Habis itu kalkulus 1 ya. Itu kalau dua mata pelajaran itu kan emang ditakuti ya sama orang-orang ya. Iya, hitungannya. Kalkulus sama fisika. Dihindarin itu, banget dihindari itu. Ya, gitu ya. Nah, dua mata pelajaran ini itu memang harus ditingkatkan lagi belajarannya karena memang ini paling sulit. Kalau di semester 1 kan kalkulus sama semuanya sulit ya. sama juga kalau di fisika itu awal-awalnya itu kita belajar yang teori dasarnya, kimia juga kan, biologi dasar, ya, biologi umum, habis itu praktikum kan, praktikum kimia sama praktikum Fisika. Nah, di praktikum itu kita tuh nulis laprak yang pakai tangan. Pakai gitu. tangan double beliau Ya, gitu. pas di SMK itu kan nggak belajar ya, nggak pernah nulis gitu kan, kayak panjang-panjang gitu, tiba-tiba langsung sok kan nulis. Sempat ya. Itu panjang, kira-kira kayak semalaman kita bisa begadang kan ya artinya. Tambah juga kalau sebelum kita praktikum fisika dasar itu harus asistensi dulu. Responsi ya. Harus hafal dulu nih apa yang harus kita kerjakan tuh harus kita hafal dulu. Pokoknya kalau kita di semester 1 itu memang harus dilatih untuk ini baru awal aja nih. Ibaratnya itu kayak perkataan ini buat kalian nih awal aja, besok lebih parah lagi. Iya. Kalau dari aku mungkin di semester awal itu aku juga nggak tahu ya kalau laprak itu kita bisa ngeliatnya cutting ya. Iya. Jadi waktu awal-awal tuh emang aku nyari emang sendiri gitu loh kayak murni. Jadi itu aku sampai nangis buat laprak. Karena kita kan nggak boleh sama nih sumbernya sama orang lain karena bakal dicek. Terus kalau sekarang udah semester 4 mungkin udah banyak mata kuliah yang emang udah aku lalui. Ternyata
di semester 3 itu kita bakal ada peminatan lagi gitu, mau masuknya fisika apa, fisika bumi kah, instrumen atau medis atau lainnya gitu. Kalau misalnya dibilang susah sih sebenarnya tergantung dari kitanya lagi gitu, dan tergantung kita menanggapinya gimana. Kalau misalnya menurut aku ya, kalau ngerti itu enak ngerjainnya gitu, tapi kalau misalnya udah ketinggalan satu aku bakal Udah amburadul. Udah. gitu, Udah kacau. aja lagi gitu. Terus kakak sama abangnya ada ikut kayak kepanitiaan atau organisasi gitu nggak? Terus apa sih, gimana sih cara manajemen waktunya di jurusan yang agak sulit juga ya menurut orang-orang gitu? Boleh dulu. Kalau aku mungkin dari SMA aku juga udah banyak ikut kegiatan di sekolah maupun luar. Jadi waktu kuliah itu awalnya sempat mikir kayak pengen jadi mahasiswa yang emang pergi kuliah lalu pulang, kuliah pulang Kupu-kupu gitu ya. kan. Tapi akhirnya kayaknya nggak bisa deh gitu. Nggak bisa kayak gini gitu. Akhirnya aku ikut kegiatan yang di fakultas juga gitu kan. UKM fakultas juga, terus ada kegiatan magang atau lainnya. Terus juga ikut volunteer di luar juga gitu. Karena menurut aku kalau misalnya dari pendapat aku pribadi, setidaknya kita tuh harus sebanding lah. Maksudnya kalau dalam akademik juga apa, jadi berarti kita kemampuan bersosialisasi kita juga perlu ditingkatin juga gitu. Karena kalau misalnya diandelin banget itu, gimana kita cari skill kita juga lah gitu. Skill juga perlu sih kayak. Kalau di aku ikut kan ikut semua kayaknya. Juara Coba semua. Sebenarnya Semua. dari awal itu mulai aku pandang nih organisasi, kepanitiaan sama yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Yunan itu kayak luar biasa, the best gitu kan. Sama teman-teman di Yunan itu memang orang-orang yang hebat gitu. Kita tuh perlu berteman sama orang-orang yang ya punya kelebihan lah daripada kita kan. Jadi kayak ikut dari awalnya tuh mulai dari fakultas nih, ikutnya dari BEM ya, magang BEM. Magang BEM. Ya, magang BEM. Magang. KMTD itu ikut juga kan. Iya. Pas di KMTD Magang itu UKM. alhamdulillah juga aku bisa terbaiknya gitu. Emang KMTD dari KMTD itu Mahasiswa kura-kura kali ya bang ya. pas KMTD itu jadi bisa terbaik. Habis itu ikut di Pesidar itu alhamdulillah juga Magang bener. terbaik satu juga. Ya Pesidar itu kalau teman-teman boleh tahu nih, itu merupakan program magang dari BEM KMF MIPA ya. Ya jadi itu tuh kayak itu kita dilatih gimana caranya kita itu beradaptasi dengan BEM MIPA ya. Nah di sana tuh juga masuk nih, habis itu kepanitiaan di kayak gini lah, kepanitiaan bakti sosial gitu, kayak kepantiasuhan itu tuh bersama Kopmaunan juga, ikut juga Kopmaunan kan, jadi ketupelnya di sana. Aduh, susah sekali. Sibuk. Sekali. Kita bicara di Yunan lagi, kemarin nih ikut HIPMI juga daftar. Nah, udah lolos alhamdulillah kan, sekarang jadi anggota HIPMI. Kemarin pelantikan pengurus Kopmaunan. Dan sekarang jadi kepanitiaan bakti, yang seharusnya itu sebenarnya kan harus bakti MIPA dulu nih diikutin, tapi langsung melompat ke Unan gitu ya. Langsung jadi kepanitiaan bakti Unan. Sampai di sini deh berada ya. Aduh. Menurut aku kalau misalnya kita udah ikut sekali organisasi, udah kerasa Keterusan serunya gitu itu ya. kayak bakalan lanjut gitu. Lanjut. Apalagi kalau kita jadi delegasi, itu kan enak langsung masuk gitu kan. walaupun capek sebenarnya. Iya, Ya. kenapa sebenarnya sampai Capek ikut tapi jurusan. seru. Tapi seru gitu. Seru sih, Lagi sih. walaupun uangnya terkurus tuh. Iya. Karena ya. Keuntungannya banyak Banyak banget. Ya Allah. Terus Nah. gimana sih kak abang cara manajemen waktunya gitu? Kan banyak kali ya kakak abang ikut kepanitiaan organisasi gitu. Kalau dari aku manajemen waktu itu kita tuh dilatih dulu pas KMTD. Kan KMTD itu Oh, juga iya, dilatih iya. kan kita tuh manajemen waktu gimana sama pemateri terbaik gitu kan. Pas udah di KMTD dilatih juga nih ikut KMTMSI. Kebetulan aku jadi peserta dulu di KMTMSI. Dilatih juga gimana manajemen waktunya. Dari situ aku dapat kesimpulan kan, materi ini banyak bilang kalau kita manajemen waktu itu kita terkenal dengan namanya 4 pilar arjen yang mendesak itu kan, arjen tidak mendesak gitu. Itu aku ada di rumah tuh satu papan tulis kecil ini kebeli kan, habis itu arjen 4 Aduh. Emang manage banget ya. Iya. mendesak tidak mendesak gitu kan, penting tidak penting gitu kan, Prioritas gitu, ya. ya. Tidak penting tidak mendesak gitu. Memang ditulis nih kan, ada kegiatan itu ditulis PR itu ditulis arjen mendesak. Yang Jadi- deadline yang mepet mau kerjain gitu. Kalau dari kesimpulannya ya, manajemen waktu itu yang penting ya, gimana caranya itu kita bisa mementingkan apa yang paling penting nih daripada yang tidak penting. Memang itu memang perlu ilmu 4 pilar itu, memang berguna.
Nah, dari aku sendiri kayaknya memang niat kita tuh deh perbaikin. Niat kita itu untuk masuk organisasi. Ada orang cuman niat masuk organisasi itu cuman kayak gabut gitu kan, ya nggak ada kerjaan gitu. Tapi kalau kita udah niatnya tuh organisasi itu kayak upgrade diri misalnya, kayak itu kayak kita banyak relasi gitu. Memang niatnya itu tulus dari hati kan. Jadi ada benefit lah untuk kita. Jadi kita bisa manajemen waktu dari situ. Kalau dari aku sih, menurut aku yang pertama itu aku nggak boleh meninggalkan akademik. Karena kan emang ya tujuan kita kesini emang untuk belajar. Nah kalau misalnya untuk kegiatan organisasi atau kepentingan lainnya itu, aku punya catatan di HP. Tapi di HP karena mungkin kalau misalnya papan tulis kan nggak mungkin dibawa-bawa. Ya, kalau di HP itu aku bisa ngeliat kalau misalnya aku masang di kalender, jadi bakal bunyi alarmnya gitu loh. Kalau misal hari ini ada pengumpulan ini, hari ini ada ini. Jadi aku dahuluin yang emang kepentingan aku dulu, kepentingan pribadi, maksudnya yang berkaitan dengan akademik, lalu sama kepentingan yang emang penting menurut aku. Kalau misalnya aku urgent banget nih di kepanitiaan ini, berarti aku duluan ini gitu. Dan aku juga kan ketika kita wawancara organisasi atau gimana nya, kan itu bakal juga ditanya apa aja kesibukan kita. Nah aku bakal jawab juga skala prioritas itu gimana gitu. Kan menurut aku kan presentasi kepentingan setiap orang itu kan beda-beda, jadi kita nggak bisa juga maksa orang kayak ini penting loh sebenarnya gitu, tapi kita nggak bisa juga maksa gitu kan, karena menurut mereka tuh penting, untuk kita tuh biasa aja gitu. Sama tuh kalau bicara kalender, kan aku di rumah tuh juga ada kalendernya. Lingkar kegiatan jadwalnya. Lingkar gitu. Aku juga nyediain itu kayak stabilo ya, yang untuk ini misalkan kalau hari itu udah lewat kan cerenya. Jadi ada kesenangan sendiri, ya udah selesai nih, ada semangat sendiri. Setiap hari itu gini harinya terus tuh, sampai hari yang belum selesai itu, nah belum lagi di stabilo, udah selesai tuh di coret-coret. Kan udah banyak kekerjain itu, udah selesai itu kayak bakal senang gitu, kayak gitu, akhirnya selesai nih gitu. Kalender 23 itu kan kotor kali kalendernya. Di HP sih. Jadi bakal tiap hari itu bunyi jam 8 pagi. Teratur banget. Iya. Nah, tadi kita udah bahas sih Kak Bang tentang organisasi dan juga gimana sih memanage waktu dari Kakak dan Abang sendiri. Nah, kan kita tahu Kakak Abang ini dari jurusan fisika. Nah, kan yang kita tahu tuh fisika tuh orang pasti mikirnya hitung-hitung dan susah sih kata orang gitu. Pasti dong Kakak dan Abang ini dalam perkuliahan mengalami kendala pasti kan. Nah, gimana sih Kakak dan Abang mengatasi atau apa namanya ya? Cara mengatasinya kalau misalnya ada di perkuliahan itu sendiri yang mengalami kendala gitu. Dulu pas awalnya itu kan ujian 1 ya. Kita di fisika itu ada ujian itu 4 kali nih. Ujian 1, ujian 2, ujian 3 sama ujian 2 sih. Banyak ya? Ujiannya. Pas ujian pertama itu kesadaran itu ujian itu ternyata esai gitu. Enggak. Sedangkan di pas SMK itu kita ujian itu pilihan ganda. Nah, pas ujian 1 ini kayak perlu baca lagi. Waduh, ini esai ternyata ujiannya gitu. Memang harus dipersiapkan lagi. Pas udah hasilnya ujian, ya ternyata gitulah, maksudnya itu memang susah ternyata. Tapi kalau kita tuh bisa belajar dari kesalahan, kayaknya kita tuh bisa belajar upgrade diri deh ya. Kalau kita tuh nge-stuck aja dari awal. Kalau dari aku pertama itu mungkin karena maba baru juga kayak masih linglung ya mau ngelakuin apa kalau misal ujian 1, ujian 2. Karena kan dulu kita mikirnya kalau ujian waktu SMA itu kan apa yang ada di buku. Terkadang kalau misalnya sekarang ujiannya cuma 4 soal, tapi 4 soal tuh terkadang satu dengan portfolio itu nggak cukup gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh biasa kita sebelum ujian tuh, kalau aku sih biasa kayak di hima aku itu ada bank soal, jadi kita ngebahas soal-soal dari angkatan tahun lalu. Biasanya dosen-dosen itu juga ngambil itu kayak mungkin ditukarnya angka atau permodelan soalnya itu sama. Lalu kalau misal kendalanya mungkin dalam UAP ya, karena UAP-nya itu emang menurut aku lumayan pakai tangisan juga sih untuk belajarnya, karena kita belajar banyak modul kan, dan tiba-tiba itu mungkin diacak di dalam ngambil lot, itu untung-untungan kan. Ternyata kalau misalnya kita dapat modul yang emang kita kurang ngerti, ya di dalam tuh nggak tahu ngapain gitu. Jadi takut ngulang sih kendalanya. Kayak kalau UAP itu ujian praktikum. Akhir praktikum ya. Itu menegangkan sih. Mungkin kita udah banyak nih tanya-tanya nih Bang Kak. Mungkin boleh nih untuk terakhirnya closing statement untuk para Rangers kita nih. Boleh deh. Teman-teman yang saat ini
sedang nonton podcast kita. Banyak kali sebenarnya kesan-kesan yang perlu disampaikan, tapi karena waktu yang terbatas nih, kita tuh gak bisa bicara tentang kesenangan kita di Unan ini ya. Padahal baru semester 2 nih sekarang, tapi semester 4 ya. Nah, aku itu baru semester 2, tapi udah merasakan kesenangannya sama di Unan. Nah, gimana caranya teman-teman itu bisa masuk Unan itu, belajarlah dengan dia. Soalnya aku lihat di postingan, komentar-komentar postingan IG Bakti Unan itu kan, TikTok juga tuh. Unan terima aku ya, Iya, banyak. Unan tunggu aku ya 2026 katanya. Jadi aku baca itu kan, wah ini mereka ini semangat kali Iya, masuk Unan nih. antusias banget. Emang ada rasa semangatnya untuk masuk Unan. Jadi persiapkanlah diri dari sekarang untuk masuk Unan dan belajarlah rajin-rajin gitu. Pas udah di Unan nanti, tunjukkanlah diri kalian itu bahwa kalian itu memang pantas jadi warga Unan. Semangatlah belajar, dan jika bisa jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, ikutlah berorganisasi atau kepanitiaan. Kalau dari aku buat teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap positif ya, tetap positive thinking. Kalau sebenarnya semua kampus itu terbaik. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau masuk Unan, kalian harus giat dan kalian buktiin kalian emang pantas dan kalian bisa masuk ke sini. Aku tunggu di Bakti Unan 2024 dan Bakti selanjutnya. Nah, kayaknya kita udah habis gak sih Ya, pertanyaannya, waktu itu udah guys? habis juga. Tuh. Semoga podcast kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Rangers. Kami pamit undur diri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Yeay.